Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 401, hati Zhao Chenggan belum pernah berdebar sekeras ini sebelumnya. Dia merasa seolah-olah jantungnya sendiri akan meledak. Dalam keheningan, setiap detik terasa seperti setahun bagi Zhao Chenggan. Saya sudah tahu, suara dingin itu terdengar lagi. Seluruh tubuh Zhao Chenggan gemetar, keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Tolong berikan hukuman, ayah, saya tidak berpikir. Ini adalah tes yang kaisar ini berikan kepadamu. Untukmu dapat sampai di sini, kamu telah lulus tes. Ketika Zhao Chenggan mendengar kata-kata ini, dia merasa seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Tidak ada kata-kata yang lebih menyenangkan didengar daripada beberapa kata ini. Sebagai satu-satunya kekuatan alam tanpa batat di dunia Gale Ganas, bahkan orang bodoh pun tahu teror Kaisar Angin. Tapi Zhao Chenggan lebih sadar bahwa teror Kaisar Angin bukan hanya kekuatan, orang ini sendiri adalah yang paling menakutkan. Terima kasih, Ayah Kaisar, kata Zhao Chenggan dengan penuh kegembiraan. Jangan terburu-buru berterima kasih, masalah ini dipicu oleh Hemu, pikirkan cara untuk menyelesaikannya. Saya sendiri tidak ingin memancing kakek Star Abyss. Kamu benar-benar berani mencabut jenggotnya. Meskipun terdengar tenang, Zhao Chenggan bisa mendengar kemarahan Kaisar Angin. Iya, anak ini menyadari kesalahannya. Ayah, tolong tunjukkan jalan yang benar. Zhao Chenggan berkeringat dengan banyak. Kamu, pikirkan sendiri, ini juga tes untukmu. Baiklah, pergi dari sini. Ketika suara itu reda, tidak ada suara lagi di ruang besar itu. Keluar dari ruang besar itu, rasanya seperti Zhao Chenggan telah mengalami pertempuran besar antara hidup dan mati. Seluruh dirinya seolah-olah dicabut dari dalam air, basah kuyup. Setelah kembali ke rumahnya, Zhao Chenggan menghela napas lega secara sembunyi-sembunyi. Untungnya, dia tidak mengharapkan keberuntungan dalam hatinya dan mengakui kesalahannya kepada ayah kerajaan. Kalau tidak, akibatnya pasti sangat tragis. Kaisar Angin tidak pernah memiliki kesadaran akan pepatah, harimau jahat tidak akan memakan anak-anaknya. Terhadap anak-anaknya sendiri, dia juga tidak pernah memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dia menyebabkan masalah besar kali ini, dan itu bahkan pada saat yang krusial saat pasukan besar bergerak keluar. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, dia masih akan mati dengan sangat mengerikan. Mengingat sampai di sini, Zhao Chenggan tidak bisa menahan sakit kepala. Apa yang seharusnya dia lakukan agar orang tua itu, Star Abyss, mencabut sanksi terhadap keluarga kerajaan? Beberapa hari terakhir ini, Zhao Chenggan lebih atau kurang memahami kepribadian Star Abyss melalui banyak penyelidikan. Orang tua ini biasanya masih sangat ramah, tapi begitu kamu menyentuh titik baliknya, teror yang dia miliki bahkan tidak dapat ditahan oleh Kaisar Angin. Sangat jelas, dia sudah menyentuh titik baliknya. Pikiran Zhao Chenggan tak sengaja beralih ke Ye Yuan. Apakah benar dia harus meminta maaf kepada anak muda itu? Tapi saat dia memikirkan tatapan sombong Ye Yuan, Zhao Chenggan mundur lagi. Dia merasa bahwa bahkan jika dia pergi meminta maaf, Ye Yuan pasti tidak akan menerimanya. Bagaimana seharusnya dia menyelesaikan masalah ini? Dalam sekejap, satu malam berlalu, Zhao Chenggan duduk di sana dengan kaku sepanjang malam tanpa bergerak sedikit pun. Langit hampir cerah ketika Zhao Chenggan tiba-tiba menggenggam kepalan tangannya dan berdiri sekaligus, seolah-olah dia membuat keputusan tertentu. Sudah siang hari, arus orang di jalan-jalan ibu kota pusat ramai, selalu sibuk. Tiba-tiba, semua orang melepaskan apapun yang mereka lakukan dan berpaling untuk melihat ke arah satu arah. Hanya untuk melihat seorang pemuda yang membuka pakaian atasnya, membawa tumpukan duri di punggungnya, dan berjalan maju langkah demi langkah. Hal semacam ini yang menarik perhatian banyak orang tidak sering terjadi di ibu kota. Ini secara alami menarik mata banyak orang. Apa yang dilakukan orang ini? Mengapa dia membawa tumpukan duri di punggungnya? Apakah dia sakit? Itu adalah cabang pohon gergaji, cabangnya tertutup pisau, memanggulnya dan melilit di tubuh, tenggelam ke dalam daging, tidak jauh berbeda dari 1000 luka gores. Apakah kamu ingin mati? Itu adalah Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, ya Tuhan. Siapa yang bisa membuat Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, melakukan hal seperti ini untuk mengakui kesalahan dan meminta hukuman? Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Hehe, siapa yang tahu tentang hal seperti ini? Pangeran Ketujuh adalah orang yang paling mungkin mewarisi posisi besar Kaisar Angin. Orang yang mampu membuatnya melakukan hal seperti ini pasti sangat tangguh. Melihat arah berjalan yang dia lakukan, itu haruslah Gunung Qixia. Hanya master itu yang memiliki kualifikasi untuk membuat Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, melakukan hal seperti ini seperti membawa tongkat dan meminta hukuman. Kamu bilang, Tuan Star Abyss, apa yang dilakukan oleh Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, untuk benar-benar memprovokasi dan membuat marah Tuan itu?
Hehe, itu bukan sesuatu yang kamu dan saya bisa tahu. Orang-orang yang mengelilingi untuk menonton semakin bertambah banyak. Sudah ada prosesi yang sangat besar mengikuti di belakang Zhao Chenggan. Tapi mereka semua tahu kekuatan Pangeran Ketujuh. Mereka hanya mengikuti dari jauh dan tidak berani mendekat terlalu dekat. Sementara itu, Zhao Chenggan sendiri terus melangkah dengan mantap, berjalan ke arah Gunung Qixia langkah demi langkah. Ketika dia berjalan ke kaki gunung, sudah ada lautan manusia di belakangnya. Seseorang tidak akan dapat melihat ujungnya hanya dengan sekilas pandang. Ji King, aku, Pangeran Ketujuh Zhao Chenggan, datang membawa sebuah tongkat hari ini untuk meminta hukuman darimu. Zhao Chenggan mengucapkan setiap kata, dan dia bahkan langsung berlutut. Suara Zhao Chenggan, dia memutar energi esensi sepenuhnya, seluruh Gunung Qixia seharusnya dapat mendengarnya. Di belakangnya, orang-orang mengeluarkan keributan besar. Pangeran yang terhormat, yang mulia, sebenarnya berlutut. Siapa Ji King? Aku belum pernah mendengar bahwa ada karakter seperti itu di ibu kota pusat kita. Aku juga belum pernah mendengarnya. Bukankah Tuan Star Abyss hanya memiliki 7 murid? Tampaknya tidak ada karakter bernama Ji King bukan? Bodoh dan kurang informasi. Beberapa hari yang lalu, keluarga Xiao dan keluarga Tong mengadakan majelis pil besar. Pada awalnya, kekalahan keluarga Xiao sudah pasti. Itu adalah Ji King ini yang mengubah arus yang marak, mengalahkan jenius nomor 1 keluarga Tong, Tong Wenchang, menyelamatkan keluarga Xiao. Selain itu, Ji King ini tidak memenangkan dengan selisih tipis, tetapi dia menghancurkan Tong Wenchang dengan cara yang luar biasa sehingga Tong Wenchang bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Aku mendengar bahwa dia sudah dikurung oleh keluarga Tong dan benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Ah, ada hal seperti ini? Baru saja aku berkata bahwa baru-baru ini, tokoh-tokoh keluarga Tong meningkat kembali. Sebuah peristiwa besar seperti itu ternyata terjadi. Dengan begitu, Ji King ini benar-benar karakter yang menonjol. Apakah mungkin? Betul, dia sudah diambil oleh Tuan Star Abyss sebagai murid ke-8-nya. Tapi, mengapa Yang Mulia, Pangeran Ketujuh, melakukan hal seperti ini untuk meminta maaf kepada Ji King ini? Aku tidak tahu, pewaris Kaisar Angin yang terhormat ternyata menderita malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari mendatang di ibu kota mungkin akan sangat menyenangkan. Di puncak Gunung Qixia, Si Haoran melihat Ye Yuan dengan senyuman dan berkata, "Junior muda, tindakan ini dari guru benar-benar kejam. Ini benar-benar memaksa Pangeran Ketujuh yang sombong menjadi seperti ini." Ye Yuan tertawa dan berkata, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Si Haoran mengangguk, setuju dengan tegas. Ye Yuan sudah menjelaskan seluruh perjalanan Genesis kepada semua orang. Membunuh seseorang hanya karena satu kata ketidaksepakatan, hanya seseorang seperti Pangeran Ketujuh yang bisa melakukannya. Namun, jika dia membunuh beberapa orang, maka dia membunuh mereka. Tapi ada beberapa orang yang bukan orang-orang yang bisa dia coba jatuhkan. Hehe, anak ini pantas mendapatkannya, tapi kapan kamu berencana turun? Junior muda, tanya saudara senior kedua Tang Zi dengan tawa. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, mengapa terburu-buru, biarkan dia berlutut untuk sementara waktu. Mari kita bahas keterampilan alkimia dengan mendalam dulu. Bab 402, waktu berlalu perlahan, wajah Zhao Chenggan menjadi semakin gelap. Dia sudah berlutut selama 6 jam penuh, gerbang Gunung Qixia masih terkunci rapat, tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyambutnya. Dia adalah Pangeran Ketujuh yang terhormat, apakah orang-orang di Gunung Qixia ini menganggapnya terlalu remeh? Zhao Chenggan benar-benar ingin melangkah pergi sekarang dan mengumpulkan pasukan angin cepat untuk datang dan membantai semua orang ini. Tapi ketika dia memikirkan suara lirih Kaisar Angin, hembusan udara dingin meluap dari dasar hatinya, seketika memadamkan semua api. Membawa tongkat untuk meminta hukuman adalah sesuatu yang dia putuskan dengan penuh penderitaan setelah dia memikirkannya semalaman. Sebelum datang, dia sudah merencanakan dengan baik. Tidak peduli seberapa banyak penghinaan yang dia alami hari ini, dia harus melewati itu. Namun, ketika benar-benar sampai pada saatnya, dia tidak memiliki pilihan selain mengakui seberapa besar kesulitannya. Pangeran Ketujuh telah berlutut di sini selama berjam-jam. Langit hampir menjadi gelap sebentar lagi. Saya dengar bahwa kepribadian Sang Master sangat baik. Apa yang sebenarnya dilakukannya hingga membuat Sang Master di Gunung Qixia menjadi begitu marah? Hehe, banyak yang tidak tahu dan kurang terinformasi. Kepribadian Sang Master Gunung Qixia itu cukup baik, tetapi begitu dia benar-benar marah, bahkan Baginda, Kaisar Angin, harus mengalah. Oh, apakah ada cerita di antara ini? Orang itu dengan singkat meringkas insiden Pangeran Ketiga dan berkata, asumsiku adalah bahwa Pangeran Ketujuh mungkin memiliki konflik dengan seseorang bernama Ji King dan hampir membunuhnya. Benarkah, jika begitu, semuanya menjadi masuk akal? Pangeran Ketujuh terkenal sebagai seorang tiran di ibu kota dan sering membunuh orang karena masalah kecil. Tapi kali ini, dia menendang piring logam. Kau bisa mengatakannya lagi,
tidak pernah kekurangan orang yang suka ikut campur di dunia ini. Tidak peduli berapa lama Zhao Chenggan berlutut di sana, mereka akan berkerumun untuk menonton. Setelah beberapa jam berlalu, hampir semua orang menebak urutan peristiwa tersebut. Zhao Chenggan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mendengarkan diskusi-diskusi ini. Tapi suara komentar-komentar ini masih terus masuk ke telinganya tanpa henti, membuatnya semakin menyiksa. Jika bukan karena masalah hari ini sangat penting, dia pasti meledak dan membunuh orang. Tepat pada saat itu, seorang pemuda berbaju biru muda berusia 16 hingga 17 tahun muncul di hadapan semua orang, itu tepatnya Ye Yuan. Ye Yuan berjalan perlahan di depan Zhao Chenggan, merentangkan pinggangnya, dan menguap dengan wajah penasaran. Bukankah ini yang mulia, Pangeran Ketujuh, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Zhao Chenggan dengan paksa menekan kemarahannya dan berkata dengan serius. Zhao Chenggan datang khusus ke sini untuk mengakui kesalahannya dan meminta hukuman Tuan Muda Ji. Mohon hukumilah saya. Sambil berkata demikian, Zhao Chenggan menarik sebuah duri dari punggungnya dan menyerahkannya kepada Ye Yuan dengan kedua tangan. Ye Yuan menerima duri tersebut dengan bermain-main dan bertanya dengan senyum. Apa kesalahan yang mulia? Ji King tidak terlalu mengerti. Pada hari itu, bukankah yang mulia mengatakan bahwa mereka yang menentang Anda sudah mati semua? Saya ingin tahu bagaimana yang mulia bisa meminta pengampunan dari seseorang yang sudah mati. Pada hari itu, adalah pangeran kecil ini yang menjadi bodoh sejenak dan menyinggung Tuan Muda Ji. Jadi hari ini, saya datang khusus ke sini untuk meminta maaf dan meminta hukuman. Zhao Chenggan telah mempersiapkannya sejak lama dan menjawab. Oh, begitu ya, yang mulia memang sangat sombong. Saya ingin tahu apakah saya akan mati di jalanan besok setelah memaafkan Anda hari ini. Ye Yuan berkata dengan senyum setengah. Zhao Chenggan terkejut diam-diam, dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Dia bersiap untuk menemukan kesempatan untuk menghabisi Ye Yuan setelah masalah ini selesai. Tentu saja, dia tidak akan melakukannya sendiri. Ada banyak cara untuk membunuh seseorang, melakukan sendiri adalah metode yang paling bodoh, membuat dirinya sendiri berbau busuk dengan sia-sia. Siapa yang menyangka bahwa pikirannya bisa terlihat oleh Ye Yuan hanya dengan sekali pandang? Apa yang Tuan Muda Ji katakan, pangeran kecil ini benar-benar melihat kesalahannya. Itu sebabnya saya meminta maaf hari ini dengan sikap yang sangat serius terhadap masalah ini. Saya benar-benar terlalu gegabah pada hari itu. Ini tidak akan terjadi lagi di masa depan, kata Zhao Chenggan dengan tergesa-gesa. Oh, apakah begitu? Saya baru saja tiba di sini dan belum memiliki musuh di ibu kota. Jadi, jika terjadi sesuatu pada saya di masa depan, tanggung jawab ini akan ditimpakan pada kepala yang mulia. Zhao Chenggan penuh dengan kebencian di hatinya. Siapa bilang Anda tidak memiliki musuh? Baru beberapa hari yang lalu Anda telah menghina seluruh keluarga Tong, kan? Kata-kata Ye Yuan jelas sedang memanfaatkan pengaruhnya untuk menekan keluarga Tong. Selain itu, siapapun yang diprovokasi oleh Ye Yuan di ibu kota nantinya, dia bahkan harus muncul untuk menyelesaikannya. Apa ini? Tapi pada saat yang kritis ini, Zhao Chenggan harus menelannya bahkan jika giginya hancur. Tentu saja, selama ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Muda Ji di ibu kota, semuanya bisa ditimpakan pada saya. Pada saat itu, saya akan meminta maaf atas kejahatan saya dengan sungguh-sungguh. Zhao Chenggan menggigit giginya dan berkata. Insiden sebesar ini, tentu saja tidak mungkin bagi mereka yang ada di sekitar dan menonton untuk menjadi seniman bela diri biasa. Pasti ada banyak orang dari keluarga besar dan pengaruh besar di antara mereka. Dengan membuat janji seperti itu di hadapan begitu banyak orang, hampir seperti memberikan medali pembebasan kematian pada Ye Yuan. Tidak peduli seberapa besar faksi-faksi ini, berapa banyak yang berani menentang Kaisar Angin. Meskipun Pangeran Ketujuh tidak dapat mewakili Kaisar Angin, dan meskipun Pangeran Ketujuh kehilangan begitu banyak muka hari ini, dia masih pangeran terkuat di antara para pangeran, dan juga orang dengan kemungkinan terbesar mewarisi posisi Kaisar Angin. Ye Yuan tersenyum samar dan berkata dengan suara jelas, ada begitu banyak orang di sini hari ini, semua orang menjadi saksi, nyawa kecil saya berada di tangan yang mulia. Pangeran Ketujuh, jika suatu hari, ada kesalahan terjadi pada saya, Ji King, itu tidak bisa lepas dari hubungan dengan yang mulia, Pangeran Ketujuh. Jelas, tidak ada yang berani menjawab sungguh-sungguh, tapi Ye Yuan tidak membutuhkan respons mereka. Tujuannya sudah tercapai ketika Zhao Chenggan mengucapkan kata-kata tersebut. Haha, sepertinya yang mulia memang 100% tulus. Saya, Ji King, tentu tidak akan gagal menghargai kebaikan juga. Silakan pulang, yang mulia, masalah ini akan berakhir di sini, kata Ye Yuan dengan senyum. Zhao Chenggan berkata dengan ragu, Tuan Muda Ji, lalu, masalah pil obat. Pil obat? Apa pil obat? Ye Yuan bertanya dengan wajah bingung. Zhao Chenggan marah di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak mengetahui sanksi asosiasi alkemis terhadap keluarga kerajaan. Dia pura-pura tidak tahu sekarang.
Tapi, di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa mengatakannya terlalu jelas juga. Dia dicekik hingga cedera internal hampir meledak. Dia awalnya mengira bahwa Ye Yuan akan mengundangnya masuk untuk berbicara. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan justru menyuruhnya pulang segera. Haha, tidak apa-apa, kata Zhao Chenggan dengan malu. Oh, tidak apa-apa ya, kalau begitu saya akan pulang dulu, Yang Mulia. Para senior masih menunggu saya untuk belajar alkimia, kata Ye Yuan dengan senyum seolah-olah dia dan Zhao Chenggan adalah teman. Ah, hahaha, silakan pergi, silakan pergi. Zhao Chenggan tidak tahu apakah ini dianggap menyelesaikan misi atau tidak, dia juga tidak tahu apa yang direncanakan Ye Yuan, hatinya masih berdebar-debar dengan ketidakpastian. Jika Star Abyss tidak mencabut sanksi, masih sulit baginya untuk lolos dari kematian. Setelah kembali ke gunung, para senior memberikan pujian yang berlimpah kepada Ye Yuan. Haha, junior belum tua, tapi sangat terampil dalam menangani hal-hal. Saya pikir setelah Zhao Chenggan pulang, dia juga tidak akan punya nafsu untuk makan dan minum 2 hari ini, kata si Haoran dengan tawa besar. Ya, Zhao Chenggan terbiasa menjadi rakus dan sombong. Hari ini, dia kehilangan muka sepanjang jalan pulang dan bahkan harus memberikan medali pembebasan kematian kepada junior, benar-benar kehilangan istri dan tentara, kata Yu Guang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak sama sekali, masalah ini pada akhirnya adalah sanksi guru yang mengesankan. Bab 404, makan pil obat dan tidur, meningkatkan alam kultivasi tanpa disadari. Inilah proses kultivasi yang begitu banyak dambakan oleh para seniman bela diri. Tetapi bahkan jika kultivasi Ye Yuan tidak memiliki hambatan, tidak mungkin juga mencapai keadaan seperti itu. Kultivasi seperti berlayar melawan arus, entah maju atau mundur. Dalam hal kultivasi, tidak ada seniman bela diri yang berani mengendur. Tetapi metode kultivasi cahaya putih, setiap seniman bela diri yang melihatnya pasti memiliki keinginan untuk memilikinya. Ye Yuan juga tidak terkecuali. Melihat tatapan redup dari Ye Yuan, semua bulu di tubuh cahaya putih berdiri. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan berkedip, dan dia menghilang. Cahaya putih segera merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Ye Yuan menangkapnya. Apa itu Divine Art White Tiger Darklight? Apa bahkan bisa ditanam saat tidur? Membuat kakakmu gila? Bagaimana mungkin ada seni ilahi yang begitu aneh di dunia ini? Ye Yuan menggosok-gosok bulu kepala harimau cahaya putih dengan cepat, menggosok sampai dia pusing. Saat Ye Yuan berhenti, yang bisa dilihat cahaya putih hanyalah bintang-bintang. Ye Yuan juga terengah-engah, sangat lelah. Bermain-main adalah tetap bermain-main, bukan berarti Ye Yuan iri dengan metode kultivasi ini, hanya saja dia merasa agak tidak adil. Metode kultivasi yang dibangkitkan oleh cahaya putih seharusnya merupakan seni ilahi yang dibuat khusus untuk jenis binatang ilahi yang sama. Manusia tidak dapat mengkultivasinya, bahkan jika Ye Yuan memintanya, itu juga tidak berguna. Jadi maksudnya aku harus memberikan pil obat terus-menerus di masa depan agar kamu bisa berkultivasi. Ye Yuan melirik cahaya putih dari sudut matanya. Mendengar kata-kata ini dari Ye Yuan, cahaya putih mengeluarkan raungan rendah yang mengagumi dan menggosok wajahnya ke pipi Ye Yuan, berkata, haha, aku tahu bahwa kakak adalah yang terbaik. Terbaik pantatku, jangan coba menjilatku. Siapa yang kamu coba provokasi, menjadi buruh pabrik pembuatan pil? Ye Yuan terlihat muram. Hehe, bagaimana bisa kamu menyebutnya buruh pabrik? Kemampuan alkimia kakak yang tak tertandingi di dunia ini, temukan kebahagiaan di dalamnya. Selain itu, aku, cahaya putih, masih memiliki beberapa kemampuan. Aku pasti akan menemukan lebih banyak harta karun untuk kakak, kata cahaya putih dengan merayu. Ye Yuan berkata dengan kesal, aku katakan, bagaimana kamu tahu untuk mengikutiku saat itu? Mungkinkah kamu sudah tahu bahwa aku bisa alkimia saat itu? Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa khusus saat melihat kakak, jadi aku mengikutimu dalam keadaan linglung, kata cahaya putih bingung. Baiklah, aku takut padamu. Aku akan mulai mengisolasi diri untuk berkultivasi. Kali ini, aku akan menembus alam formasi kristal tingkat ke-7 dalam satu langkah, kata Ye Yuan. Cahaya putih gemetar dan hampir tergelincir dari bahu Ye Yuan. Alam formasi kristal tingkat ke-7, kakak, apakah kamu tidak salah? Kamu hanya berada di alam kristal pembentukan tingkat kedua. Cahaya putih terkejut dengan perkataan Ye Yuan. Tidak salah, itu alam kristal pembentukan tingkat ke-7 kali ini. Zhao Chenggan, bajingan itu hampir membunuh kita, membuatku sangat kesal. Kalian semua mengganggu karena alamku rendah. Bukan, aku akan menembus agar mereka melihat, kata Ye Yuan dengan kesal. Selama ini, lawan-lawan Ye Yuan selalu jauh lebih kuat darinya. Ini membuatnya sangat tidak menguntungkan setiap kali bertarung. Meskipun energi esensinya jauh lebih tebal daripada orang lain, kesenjangan dalam alam tidak bisa teratasi. Meskipun Ye Yuan berhasil mengalahkan lawannya pada akhirnya,
itu selalu terasa seperti berjalan di atas tali seimbang. Beberapa hari yang lalu, jika bukan karena si Haoran bergerak, dia mungkin sudah dibunuh oleh Zhao Chenggan. Meskipun kekuatan Zhao Chenggan cukup baik, masih terlalu jauh dibandingkan dengan Ye Yuan. Alasan mengapa dia kuat adalah karena kedalaman alamnya. Zhao Chenggan memahami niat sejati. Bagi Ye Yuan yang ingin menyeberangi alam besar untuk mengalahkannya, itu terlalu sulit. Oleh karena itu, Ye Yuan bertekad untuk mengisolasi diri selama sebulan dan berencana untuk menembus 5 alam secara berturut-turut. Ini adalah misi yang tidak mungkin bagi orang lain, tetapi bagi Ye Yuan, itu hanya masalah waktu. Hari kedua, bagian belakang gunung tempat Ye Yuan mengisolasi diri. Si Haoran memberikan cincin penyimpanan kepada Ye Yuan dan berkata, "Inilah herba obat tingkat 3 yang kau minta, adik junior, semuanya sudah disiapkan dengan baik." Ye Yuan melipat tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, kakak senior pertama." "Untuk apa terima kasih, hanya beberapa herba obat tingkat 3, bukanlah masalah besar. Tapi kau membuatku menyiapkan begitu banyak bahan herbal untukmu. Apakah kau berencana untuk meracik pil sendiri? Apakah mungkin bahwa dalam 1 bulan ini, kau berencana untuk meracik sekelompok pil obat tingkat 3? Si Haoran bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Menginginkan begitu banyak herba obat tentu saja untuk digunakan meracik pil obat, tapi pengasingan diriku kali ini adalah untuk mencapai terobosan dalam beberapa alam." Si Haoran bertanya dengan rasa ingin tahu, "Meskipun kau, adik junior, meracik pil tanpa tidur atau istirahat, untuk meracik begitu banyak herba obat menjadi pil obat, mungkin akan memakan waktu lebih dari sebulan, bagaimana kau akan punya waktu untuk mencapai terobosan melompati alam kecil?" "Hehe, adik kecil sudah punya rencana," Ye Yuan berkata dengan senyuman samar. Jelas, dia enggan mengatakan lebih lanjut. Si Haoran tiba-tiba teringat akan kegilaan adik juniornya dan berpikir, kecepatan meracik pilnya pasti lebih cepat dari orang biasa bukan? Atau mungkin dia bahkan tidak berencana untuk meracik habis herba obat ini, melainkan menyimpannya untuk meracik di lain waktu. Melihat Ye Yuan tidak ingin bicara, tentu saja si Haoran tidak nyaman untuk bertanya lebih lanjut dan ia pun pergi. Ye Yuan dengan acuh membentangkan tangannya, kuali persegi dan Yuan Fei muncul di hadapannya pada saat yang bersamaan. Ketika Yuan Fei melihat Ye Yuan, ia membungkuk dan menyapa, "Tuan muda." Dia telah mengikuti Ye Yuan selama hampir 1 tahun, dari awal setengah percaya dan setengah ragu, hingga sekarang, ia sudah bersujud. Setahun ini, ia hampir makan Demon Crystal Pills seperti permen. Ia sudah mencapai puncak tingkat 3 sekarang dan hanya tinggal selangkah lagi dari tingkat 4. Setahun yang lalu, ia bahkan tidak berani memikirkannya. Ye Yuan menganggukkan kepala sedikit dan berkata, "Aku berencana untuk meracik sekelompok pil obat selama pengasingan tertutup ini untuk mencapai terobosan beberapa alam kecil. Saat ini, kau sudah tidak jauh lagi dari tingkat 4. Dahulu, kau berjanji akan mengikutiku selama 10 tahun, dan aku akan meracik Demon Manor Pill. Hutang kita juga dianggap lunas. Kamu bisa memilih untuk meninggalkan saya dan kembali ke hutan tak berujung. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa jika saya bisa kembali ke dunia tanpa akhir." Ternyata, Ye Yuan tidak begitu yakin dengan kemungkinan untuk kembali. Seiring berjalannya waktu, perang antara dua dunia akan semakin dekat. Pasti akan ada lebih banyak orang yang kuat yang menjaga pintu penghubung alam, menginginkan untuk melaluinya seperti yang terjadi sebelumnya sudah tidak terlalu mungkin. Namun, ketika Yuan Fei mendengar kata-kata ini, ia gemetar dan segera bertanya, "Apakah Tuan Muda tidak menginginkan Yuan Fei lagi?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan berpikir terlalu jauh. Setahun ini, kau telah mengikutiku. Kau seharusnya tahu temperamenku. Begitu aku mengakui seseorang sebagai salah satu milikku, aku tidak akan menyimpan apapun darinya. Kau banyak membantu saya selama setahun ini, saya memperlakukanmu seperti seorang teman di hatiku. Bagaimana mungkin saya tidak menginginkanmu? Hanya saja, aku masih harus menanyakan pilihanmu dengan menghormati kamu." Yuan Fei bahkan tidak berpikir dan langsung berkata, "Jika bukan karena mengikuti Tuan Muda, Yuan Fei masih akan berada di hutan tak berujung sekarang menjalani kehidupan sederhana dan kacau. Bagaimana bisa saya memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat 4, mengikuti Tuan Muda, yang mendapatkan manfaat bukan hanya Yuan Fei sendiri, tapi seluruh Long Arm Stone Ape Clan, Yuan Fei dan anggota klan bersedia memberikan kesetiaan kepada Tuan Muda sampai mati dan tidak akan pernah meninggalkan Anda." Bab 405, setelah mengikuti Ye Yuan, klan kera batu lengan panjang tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Dahulu, saat Ye Yuan melihat Yuan Fei, hanya dia sendiri yang menjadi makhluk setan tingkat 3. Dan sekarang, sudah ada 20 hingga 30 kera batu lengan panjang tingkat 3. Bisa dikatakan bahwa kekuatan kolektif dari klan kera batu meningkat 1 level. Transformasi yang sangat besar ini adalah sesuatu yang Yuan Fei tidak pernah bisa bayangkan sebelum mengikuti Ye Yuan. Sekarang, meminta Yuan Fei untuk meninggalkan Ye Yuan,
dia bahkan tidak akan tahu bagaimana bertahan hidup. Haha, jika kamu bersedia tinggal, tentu saja saya menyambutnya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Jawaban Yuan Fei tidak melebihi harapannya. Sebenarnya, dia sudah memprediksi hasil ini ketika dia meminta Yuan Fei bergabung kembali. Tuan Yuan, ingin terus makan makanan, kan? Haha, mengikuti kakak besar. Jangan bicara tentang tingkat 4, bahkan mengambil bentuk pun bukan hal yang sulit. Cahaya putih tiba-tiba mencemooh. Wajah Yuan Fei yang tua pertama kali menjadi merah, kemudian segera pucat dengan kejutan besar saat ia berkata, "Cahaya putih, kau sudah tingkat 3 sekarang. Bagaimana? Luar biasa, kan? Jika kamu tidak bekerja keras, aku akan melampauimu dengan cepat." Cahaya putih masih memiliki sifat anak kecil saat dia mengatakan dengan pandangan bangga. "Berhenti mengomel, yang ingin terus makan makanan itu kamu sendiri, kan? Jangan membuli Yuan Fei karena dia jujur," ejek Ye Yuan dengan senyuman. "Huhu, kakak besar, bisakah kau memberiku kesempatan untuk bahagia sebentar?" Baiklah, aku tahu bahwa kita berdua berhutang semuanya padamu." "Oke," kata cahaya putih dengan tidak berdaya. "Baiklah, jika kau sudah menyadarinya, baiklah. Hal ini tidak bisa ditunda. Aku akan mulai meracik pil. Kalian bantu menjaga di sisi," kata Ye Yuan. Demon Manor Pill adalah pil setan tingkat 3. Ini bukanlah tantangan besar bagi Ye Yuan, dan dia akan segera selesai meraciknya. Saat Yuan Fei meminum Demon Manor Pill, dia begitu tergugah sehingga tidak bisa bicara. Dia terbata-bata untuk beberapa saat, sampai wajah Yuan Fei menjadi hitam dengan sedikit merah, diejek oleh cahaya putih. Tuan Yuan, satu pil Demon Manor saja bisa membuatmu tergugah seperti ini, kamu tidak berguna." Cahaya putih tertawa geli. Terinterupsi oleh cahaya putih seperti ini, Yuan Fei menjadi sedikit tenang. "Keturunanmu yang tak terkalahkan, bagaimana mungkin kamu tahu arti pil Demon Manor bagiku? Kamu membuat komentar yang tidak bertanggung jawab dan sinis saat kamu tidak mengerti kesulitanku." Cahaya putih tertawa dan berkata, "Mengikuti kakak besar, ini baru permulaan, jangan bicara tentang pil Demon Manor yang kecil. Bagaimana kalau itu pil pengambil bentuk? Kamu seperti ini sekarang, tunggu saja kakak besar meracik pil sape shifting untukmu. Apakah kamu tidak akan terkejut sampai hampir mati? Haha, itu akan menyenangkan." Mendengar kata-kata cahaya putih, Yuan Fei tidak bisa menahan gemetar. Pil sape shifting, dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan berhasil mengambil bentuk dan maju menjadi makhluk setan tingkat 5. Makhluk setan tingkat 5, yang juga merupakan makhluk setan tingkat penguasa, itu adalah awal baru bagi makhluk setan. Tapi sekarang, dia hampir masuk ke jajaran makhluk setan tingkat 4. Apakah tingkat 5, masih jauh? Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apa yang dikatakan cahaya putih benar. Itu hanya pil Demon Manor. Kamu tidak perlu begitu tergugah. Yuan Fei, masih ingatkan kamu apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Demon Sovereign tingkat 5, Demon Ancestor tingkat 6, semuanya bukanlah sesuatu yang sulit." Emosi Yuan Fei akhirnya sedikit tenang. Dia menangkupkan tangannya pada Ye Yuan dan berkata, "Yuan Fei mengerti. Bertemu dengan kakak besar adalah keberuntungan terbesar Yuan Fei dalam hidup ini." Yuan Fei tentu saja tidak akan melupakan kata-kata yang dikatakan Ye Yuan pada saat itu. Pada saat itu, Ye Yuan masih hanyalah seorang pemuda di tingkat alam Essence Qi. Membuka mulut untuk mengatakan tingkat 5, tingkat 6, Yuan Fei masih meragukannya. Tapi, sudah setahun berlalu, pemuda di tingkat alam Essence Qi itu sudah tumbuh menjadi ahli di tingkat alam formasi kristal. Yuan Fei baru menyadari betapa beruntungnya bertemu dengan Ye Yuan pada saat itu. "Haha, mengapa kita masih berbicara tentang ini? Kamu siapkan dirimu. Manfaatkan 1 bulan ini untuk maju ke tingkat 4, kata Ye Yuan sambil tertawa gembira. Yuan Fei menganggukkan kepala dan pergi ke tempat lain untuk mengasingkan diri. Ketika Yuan Fei pergi, Ye Yuan mengeluarkan semua tanaman obat di dalam cincin penyimpanan. Ruangan yang awalnya sepi dan kosong segera menjadi penuh. "Kakak besar, ada begitu banyak tanaman obat, bagaimana rencana Anda untuk meraciknya?" tanya cahaya putih dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya akan meracik semuanya bersama." Saat dia berkata demikian, semua energi esensi di dalam tubuhnya bergolak, menembak satu segel lagi ke dalam kuali persegi. Pada awalnya, kuali persegi terlihat seperti panci logam biasa, tapi pada saat ini, itu sebenarnya menyala perlahan di bawah segel-segel Ye Yuan. Penampilannya sekarang terlihat seperti benda ilahi, membuat cahaya putih yang sedang menonton menjadi tercengang. Setelah lebih dari selusin napas, Ye Yuan juga kelelahan sampai ia menghembuskan napas berat, sementara kilau kuali persegi secara bertahap juga menjadi stabil. Dengan kekuatan saya saat ini, mengaktifkan formasi arai di dalam artefak yang mendalam juga sangat melelahkan, kata Ye Yuan dengan kuat, sambil menelan pil kental harum. Wow, kuali besar ini terlihat begitu mengesankan, kakak besar.
apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tanya cahaya putih dengan rasa ragu. Meskipun harta karun ini ditemukan olehnya, dia sama sekali tidak tahu tentang fungsi harta karun ini dan penuh dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lihatlah dengan baik. Hanya terlihat energi esensinya bergolak sekali lagi, sejumput besar tanaman obat sebenarnya terbang ke dalam kuali persegi begitu saja. Kemudian, kuali persegi memancarkan kilauan yang luar biasa, melepaskan sinar yang mempesona dari mulut kuali. Tidak dapat dipastikan apa yang terjadi di dalam kuali. Setelah 15 menit, sinar itu reda, kuali persegi kembali normal. Cahaya putih sangat ingin tahu dan segera berlari ke mulut panci, sepasang mata harimau yang menjadi sangat besar. Ini, apakah ini semua embrio obat, ya Tuhan? Bagaimana kamu melakukannya? Cahaya putih berkata dengan terkejut. Haha, itu bukan aku yang melakukannya. Itu adalah formasi arai alat ilahi ini sendiri. Begitu formasi arai diaktifkan, itu dapat secara otomatis mengekstrak dan meracik embrio obat, jelas Ye Yuan. Sangat menakjubkan, hehe, memang, harta karun yang saya temukan luar biasa, cahaya putih memuji dirinya sendiri lagi. Tapi ada begitu banyak embrio obat, apakah kamu tidak berencana untuk meracik semuanya sekaligus juga? Tanya cahaya putih tiba-tiba. Tentu saja, akan sangat merepotkan meracik obat satu persatu, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Saya benar-benar penasaran dengan asal-usul kakak besar, kemampuan alkimia kamu benar-benar melampaui alkimia di alam bawah, kekuatan si Haoran sudah terlihat sangat kuat, tetapi bahkan tidak cukup untuk meracik begitu banyak pil obat dalam waktu sebulan. Kamu hanya di tingkat alkemis Grandmaster dan bisa meracik begitu banyak pil obat tingkat 3 dalam hitungan menit. Sungguh luar biasa, cahaya putih berkata dengan kagum. Haha, tentu saja saya memiliki beberapa latar belakang. Ketika saatnya tiba, saya akan memberitahumu dengan sendirinya. Untuk saat ini, jangan terlalu banyak bertanya, kata Ye Yuan sambil tertawa. Bukan berarti Ye Yuan tidak mempercayai cahaya putih, tetapi jalan balas dendam ini sangat berat, satu kesalahan saja dan akan menjadi akhir kebinasaan abadi. Dia bahkan tidak memiliki jaminan apakah dia akan berhasil atau tidak, jadi dia tidak ingin menyeret cahaya putih yang tak bersalah ke dalamnya. Baiklah, aku tidak akan bertanya, cahaya putih berkata sambil menggembungkan pipinya. Setelah Ye Yuan mengatur napasnya sejenak dan energi esensinya pulih ke kondisi puncak, dia mulai meracik. Pil obat yang dia racik kali ini disebut pil roh giok. Ini adalah pil obat yang digunakan untuk meningkatkan energi esensi. Efek dari pil obat ini dibandingkan dengan yang digunakan oleh para seniman bela diri di alam bawah biasa jauh lebih tinggi. Cleansing cendana Secret Flame menyembur dengan ringan, seketika menyalakan kuali persegi. Namun sayangnya, dengan kekuatan saat ini, Ye Yuan sama sekali tidak bisa mengeluarkan seluruh fungsi kuali persegi. Kalau tidak, dia sama sekali tidak perlu membuang kekuatan untuk meracik paket pil obat ini. Dia masih menggunakan seni Tri Origin Samsara, mengikuti segel demi segel yang dilepaskan ke kuali persegi. Tubuh panci kembali bersinar cemerlang. Bab 403, padatkan untukku. Ye Yuan berseru dengan ringan. Cahaya kuali persegi perlahan memudar, kembali menjadi gumpalan logam. Setelah menyelesaikan pemurnian, Ye Yuan rebah ke tanah. Pemurnian seperti ini merupakan ujian besar bagi kekuatan jiwa dan energi inti. Pada dasarnya, hampir tidak ada yang bisa menyelesaikannya di alam rendah. Hanya sosok seperti Ye Yuan yang memiliki kendali yang brilian atas kekuatan jiwa dan energi inti yang bisa menyelesaikan pemurnian seperti ini. Kakak, sudah selesai seperti ini? Cahaya putih bertanya dengan terkejut. Belum selesai. Apa kamu ingin membuatku lelah sampai mati? Ye Yuan berkata dengan kesal. Astaga, maksudku bukan itu. Tapi, ini hanya dalam waktu setengah hari. Cahaya putih merasa seperti adegan di depan matanya tidak sepenuhnya nyata. Setelah mencapai tier 3, cahaya putih terbangun dengan ingatan yang diwariskan dan memiliki pemahaman yang lebih besar tentang dunia ini. Dalam ingatan turun-temurunnya terdapat pengetahuan tentang alkimia. Memurnikan begitu banyak pil obat adalah proyek yang luar biasa. Namun, Ye Yuan menyelesaikannya dalam waktu setengah hari. Setelah istirahat sejenak, Ye Yuan akhirnya mengambil napas dan berkata, kekuatanku saat ini masih terlalu lemah. Jika aku memiliki kekuatan puncak tingkat 9 alam formasi kristal, memurnikan pil remeh ini bisa selesai dalam 2 jam. Cahaya putih menggeram rendah dan berkata dengan meremehkan, memang, kamu benar-benar aneh. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo, bantu saya melihat, bagaimana kualitas pil obatnya, kemajuan alam saya kali ini semua bergantung pada pil-pil ini. Cahaya putih bergegas melihat-lihat di dalam kuali persegi penuh dengan pil obat, mungkin ratusan. Dia mengamati pil obat itu dengan seksama dan penuh kekaguman di hatinya. Bagaimana? Ye Yuan bertanya dengan tidak sabar. Kamu memang aneh,
memurnikan pil seperti ini, dan hasilnya masih memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sebagian besar di dalamnya adalah pil obat kelas tinggi, masih ada sebagian besar yang berkelas superior, hanya sebagian kecil yang berkelas menengah. Tidak ada satupun yang mencapai tingkatan transenden, gagal, Ye Yuan berkata dengan mendesah. Transenden ini adalah pil obat tier 3, cahaya putih sepenuhnya kalah. Sebenarnya, kekurangan terbesar Ye Yuan dalam pemurnian ini masih berada pada energi inti. Pemurnian seperti ini adalah ujian besar bagi energi inti alkimia. Tanpa energi inti formasi kristal tingkat akhir, sangat sulit untuk bertahan. Hanya cara Ye Yuan membagi sebagian energi inti menjadi dua bagian yang bisa mendukung keberhasilan pemurniannya. Jika ada bahkan sedikit pemborosan, hasil yang sekarang tidak akan mungkin tercapai. Baiklah, aku akan pulih dulu. Kamu main sendiri, tunggu sampai aku mencapai tingkat akhir alam formasi kristal, maka aku akan membantumu memurnikan Demon Crystal Pills, kata Ye Yuan dengan lemah. Cahaya putih sangat gembira mendengarnya dan berkata, haha, memang kakak yang paling menyayangi adik. Aku pasti akan segera mencapai tier 4, pada saat itu, aku akan melindungi kakak. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah bagus jika kamu tidak menghambatku. Meskipun dia mengatakannya dengan kata-kata, Ye Yuan tahu bahwa kekuatan cahaya putih tidak boleh dianggap remeh. Sebelumnya, saat menghadapi Zhao Chenggan, cahaya putih bahkan melukai Zhao Chenggan, yang berada di tingkat transformasi laut, dengan kekuatan tier 2, kekuatannya bisa terlihat dengan sekilas. Jika cahaya putih memiliki kekuatan tier 4, menghadapi Zhao Chenggan seharusnya akan mudah. Selain itu, Ye Yuan menemukan bahwa cahaya putih bisa melepaskan kekuatan luar biasa dalam kondisi khusus tertentu, kecepatannya akan sangat luar biasa. Tentang serangan terakhirnya pada Zhao Chenggan, bahkan Ye Yuan sendiri tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Selain itu, ketika ibu cahaya putih sekarat, cahaya putih menghadapi Seven Evils Flowing Cloud Python juga demikian. Melihat ini, kekuatan cahaya putih memang tidak boleh dianggap remeh. Hari kedua, Ye Yuan sudah pulih dalam kondisi optimal dan bersiap untuk melakukan terobosan. Dia sembarangan mengambil sekelompok Rogyo Pills dan langsung memasukkannya ke mulutnya. Pada saat yang sama, Ye Yuan mulai memutar Spirit Bristle 9 yang Divine Art, sifat-sifat obatnya dengan cepat dipurnakan dan mengalir ke dantian. Kristal kecil di dantian Ye Yuan terus membesar. Setelah sehari, Ye Yuan langsung melakukan terobosan ke tingkat ketiga alam formasi kristal. 3 hari lagi berlalu, momentum Ye Yuan tidak mengalami hambatan sepanjang jalan, langsung merobek hambatan antara awal alam formasi kristal dan tengah alam formasi kristal, mencapai tingkat keempat alam formasi kristal. Waktu berlalu seperti air, dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Pada hari itu, energi inti di dalam ruangan rahasia lainnya meluap dan sangat ganas. Iya, Yuan Fei pada dasarnya memiliki garis keturunan binatang ilahi. Bakatnya sebenarnya tidak buruk, hanya saja, sumber daya dan lingkungan di alam bawah membuatnya sulit untuk berkembang, kata Ye Yuan sambil tertawa. Bukankah hanya mencapai tier 4? Ada apa sih? Selama aku memiliki kakak yang memberikan Demon Crystal Pills, aku pasti bisa mencapai tier 4 dalam setengah tahun, kata cahaya putih dengan sikap merendahkan. Ye Yuan terdiam, binatang ini mengatakannya seolah-olah dia berhutang padanya. Aku bilang, apakah kamu tidak merasa malu? Kecepatan peningkatan Yuan Fei memang lebih rendah dari kamu, tapi dia juga tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencapai puncak tier 3 dari tingkat tier 3 tengah. Jika kamu tidak memiliki dukungan dari pil obat, mungkin kamu tidak akan lebih cepat darinya, kata Ye Yuan dengan kesal. Harimau ini adalah keturunan dari 4 binatang ilahi besar. Bagaimana bisa monyet batu dengan garis keturunan yang encer dibandingkan dengan saya? Jika dia memiliki kemampuan, kamu buat dia tidak makan pil obat dan bandingkan kecepatan kultivasinya dengan saya. Hehe, sebenarnya, jika kita berbicara tentang kecepatan peningkatan, kita tidak akan bisa mengejar kakak bahkan jika kita menggunakan kuda pacu. Dalam sebulan, kakak sudah mencapai 4 tingkatan secara berurutan, mencapai puncak tingkat 6 alam formasi kristal. Meskipun kata-kata cahaya putih terlihat seperti menjilat sepatu Ye Yuan, dia benar-benar sangat terkejut di dalam hatinya. Garis keturunan Ye Yuan tidak memiliki aspek khusus, tubuhnya bahkan bukan fisik roh yang paling biasa. Namun, kecepatan terobosan Ye Yuan tidak lebih lambat darinya, keturunan binatang ilahi. Ini adalah yang paling aneh, sementara mereka sedang berbicara, gelombang energi inti di ruangan rahasia lainnya sudah mereda. Yuan Fei keluar dari ruangan rahasia. Auranya yang mencapai tier 4 sudah benar-benar berbeda. Terlihat dia menyembunyikan kecemerlangannya ke dalam tubuhnya tanpa ada jejak energi inti yang menyeraikan diri dari tubuhnya. Orang jelas tidak bisa merasakan energi intinya, tetapi memberikan perasaan yang sangat kuat. Ini baru setelah dia mencapai tingkatan baru dan belum bisa melepaskan dan menariknya sesuka hati.
Tunggu sampai dia menyelesaikan konsolidasi tingkatannya, kekuatan ancaman yang menggetarkan jiwa tidak akan terpancar keluar, dan dia tidak akan terlihat berbeda dengan binatang iblis biasa. Yuan Fei juga merupakan keturunan binatang ilahi. Setelah mencapai tier 4, itu setara dengan memasuki tengah dari 3 alam, garis keturunan binatang ilahinya juga akan terpicu, kekuatan pertempurannya menjadi sangat tangguh. Klan monyet batu pada dasarnya sangat terampil dalam pertempuran, kekuatan pertempuran mereka bahkan jauh melampaui binatang iblis selevel yang sama. Hanya saja, garis keturunan binatang ilahi Yuan Fei tidak aktif di masa lalu dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan pertempuran yang mengejutkan. Yuan tua, bagaimana rasanya mencapai tier 4, melihat penampilanmu? Sepertinya kamu akan menghancurkan seluruh ruangan, kata cahaya putih dengan tertawa. Dia dan Yuan Fei sudah lama berteman. Melihat Yuan Fei mencapai tingkat baru, tentu saja dia sangat senang juga. Tetapi Yuan Fei tersenyum bodoh dan berkata, baru saja mencapai tingkat baru, energi inti masih belum bisa dikendalikan dengan bebas. Aku telah menjadi bahan olok-olokan tuan muda, tapi rasanya saat mencapai tier 4 sungguh luar biasa, aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan dan bahwa aku bisa menjebol gunung dengan satu tinju. Jelas, mencapai tier 4 membuat Yuan Fei sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia bayangkan sebelum bertemu dengan Ye Yuan. Sepertinya garis keturunan binatang ilahi kamu terbangun. Ye Yuan melihat transformasi Yuan Fei dan berkata dengan tawa. Tuan muda memiliki mata yang tajam. Setelah mencapai tier 4, saya telah mengaktifkan sebagian kenangan warisan. Selain itu, saya merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat kuat tersembunyi di dalam tubuh saya, Yuan Fei berkata dengan sukacita. Ye Yuan mengangguk dengan senyuman dan berkata, memang pantas menjadi keturunan setara Kurasage surga. Begitu kamu dapat mengekstrak kekuatan garis keturunan ini, kamu pasti akan menjadi keberadaan yang sangat tangguh di masa depan. Setelah sejenak, Yuan Fei tenang dari kegembiraannya dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak beres. Oh, Yuan Fei perlahan-lahan dari kegembiraan menjadi keterkejutan. Reaksi Old Yuan benar-benar lambat. Baru menyadari sekarang bahwa ada yang tidak beres. Kamu hanya maju satu tingkat dalam 1 bulan. Kakak besar akan segera maju ke tingkat kelima dan naik ke tahap akhir alam formasi kristal, cahaya putih berkata dengan sindiran. Yuan Fei penuh dengan keterkejutan, maju 5 tingkat dalam 1 bulan. Ye Yuan berada di alam formasi kristal sekarang, bukan di alam esens Qi atau alam kondensasi roh waktu dulu. Bukankah kecepatan maju seperti ini terlalu menakutkan? Sebenarnya, secara logika, tingkat yang dipatahkan oleh Yuan Fei jauh lebih sulit dibandingkan dengan 5 level yang ditingkatkan oleh Ye Yuan. Tapi masalahnya adalah waktu yang digunakan terlalu singkat. Bagi beberapa seniman bela diri biasa, waktu sebulan hanya cukup bagi mereka untuk menggunakan konsolidasi tingkat mereka. Bahkan untuk seniman bela diri jenius, ingin maju 1 tingkat dalam sebulan, itu adalah hal yang tidak mungkin. Tapi Ye Yuan maju 5 tingkat secara berurutan dalam 1 bulan. Baiklah, sudah malam. Karena Yuan Fei sudah selesai maju menerobos, kalian bantu menjaga aku. Aku akan maju ke tingkat ke-7 alam formasi kristal sekarang, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Yuan Fei merasa keterkejutan yang tidak bisa diungkapkan dalam hatinya. Dengan kecepatan ini, Ye Yuan akan mengejarnya dalam waktu dekat. Meskipun Yuan Fei telah lama tahu bahwa kultivasi Ye Yuan hampir tidak ada hambatan, tetapi maju 5 tingkat dalam sebulan, kecepatan seperti itu terlalu tidak bisa dipercaya. Ye Yuan menelan sejumlah besar pil roh giok lagi dan mulai maju ke tingkat ke-7 alam formasi kristal dengan penuh semangat. Meskipun Ye Yuan tidak memahami begitu banyak tingkat dalam kehidupan ini, langsung maju 5 tingkat bukanlah masalah besar. Dan pemahamannya tentang tingkat saat ini sudah jauh melebihi standar saat ini. Hanya saja, sejak dia bereinkarnasi, dia praktis selalu dalam pelarian terus-menerus, tidak ada kesempatan untuk istirahat dengan baik dan mengkultivasi energi esensi, yang mengakibatkan tingkatannya terlalu rendah. Sekarang, dia maju 5 tingkat sebenarnya seperti air yang mengalir dengan lancar ketika kondisinya tepat. Ketika pil obat memasuki perutnya, badai energi esensi perlahan terbentuk, menjadikan ruangan tersembunyi ini menjadi badai yang dahsyat. Yuan Fei sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Apakah tuan muda memecahkan tingkat seperti ini selama 1 bulan ini? Tentu saja, kakak besar memecahkan tingkat memiliki gaya seperti tuan harimau ini. Kita berdua makan pil obat seperti permen. Cahaya putih berkata dengan tawa keras. Mengingat 2 orang aneh ini, Yuan Fei tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Klan Kera Batu memang memiliki fisik yang kuat, tetapi dia bahkan tidak berani mengonsumsi pil obat seperti ini. Dia akan mati karena kenyang. Kegembiraan yang dirasakannya ketika memecahkan tingkat ke-4 sebelumnya sekarang sudah hancur dan rusak.
Dia sangat sadar bahwa dalam waktu singkat, dia akan benar-benar kalah oleh kedua orang aneh ini. Selain itu, Yuan Fei tahu bahwa meskipun dia maju ke tingkat 4 sekarang dan membangkitkan kekuatan garis keturunan binatang ilahi, dalam pertempuran nyata yang hidup dan mati, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Ye Yuan juga. Setelah setengah hari, energi esensi di dalam ruangan tersembunyi kembali tenang. Ye Yuan akhirnya maju ke tingkat ke-7 alam formasi kristal. Saat ini, aura dari tubuh Ye Yuan jauh lebih kuat dibandingkan saat berada di tingkat kedua alam formasi kristal. Hehe, bagaimana perasaanmu sekarang, Big Brother? Cahaya putih bertanya dengan wajah yang menyenangkan. Ye Yuan tersenyum lirih dan berkata, jika saya bertemu dengan Zhao Chenggan lagi, bahkan jika saya tidak bisa membunuhnya, memberinya pukulan keras harus masih bisa dicapai. Cahaya putih menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan tidak senang, Big Brother, kamu maju 5 tingkat. Apakah mungkin kamu masih tidak bisa mengurus orang itu? Haha, aku tahu kamu marah padanya. Tetapi kekuatannya memang sangat luar biasa untuk bisa memahami niat sejati pada usianya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Meskipun aku sudah maju ke tingkat ke-7 alam formasi kristal sekarang, aku masih berada dalam tingkat utama yang lebih rendah darinya. Bisa mengalahkannya sudah cukup bagus, kata Ye Yuan dengan tawa. Bagaimanapun, aku sangat marah, aku tidak peduli, Big Brother, cepatlah membuat permen untukku. Aku ingin maju ke tingkat 4 sesegera mungkin, lalu menginjak-injak orang itu sampai mati dan membuatnya tahu bahwa kakek harimau ini tidak enak untuk diprovokasi, kata cahaya putih dengan marah. Haha, masih banyak kesempatan, kekuatan jiwaku sekarang sudah mencapai alam sempurna Grandmaster Alkimia. Membuat Demon Crystal Pill hanya seperti mengangkat jari. Aku akan mencari waktu untuk membuat pil obat untukmu, tetapi aku sudah dalam pengasingan tertutup selama sebulan. Pihak Star Abyss pasti sudah memiliki beberapa berita. Kita harus segera keluar dari pengasingan. Pada akhirnya, kita memasuki dunia Gale ganas untuk menyelamatkan kakak senior Yuntian dan yang lainnya, kata Ye Yuan. Meskipun cahaya putih bermain-main, dia masih tahu cara memprioritaskan apa yang penting dan apa yang kurang mendesak. Dia sudah mengikuti Ye Yuan cukup lama dan mengenal kepribadian Ye Yuan, jadi dia berhenti berbicara. Ye Yuan menyimpan Yuan Fei dalam artefak roh spasial dan keluar dari ruangan pengasingan dengan cahaya putih. Tetapi dia melihat bahwa Si Haoran sudah menunggu di luar. Ketika Si Haoran melihat Ye Yuan keluar, dia mendekati sambil tersenyum. Tetapi ketika dia melihat Ye Yuan, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Junior kecil, kamu, tingkat ke-7, ya Tuhan, seorang pakar Raja Alkimia seperti Si Haoran juga agak tidak karuan bicaranya saat ini. Haha, adik kecil ini beruntung bisa memecahkan beberapa tingkat. Kakak senior tidak perlu terlalu terkejut, kata Ye Yuan dengan candaan. Dia sudah lama tahu bahwa keluar dari pengasingan akan mengejutkan para seniornya, tetapi dia tidak bisa memikirkan terlalu banyak juga. Dia tidak bisa tidak maju untuk menghindari membuat Si Haoran dan yang lainnya terkejut kan. Selain itu, di dunia Gale ganas, di mana bahaya tersembunyi di mana-mana, jika Ye Yuan masih tidak meningkatkan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak akan memiliki modal untuk melindungi dirinya sendiri. Beruntung, bagaimana bisa aku tidak terkejut, junior kecil? Aku pikir kamu sedang bersembunyi untuk membuat pil selama sebulan ini. Tapi siapa yang tahu bahwa kamu benar-benar memecahkan 5 tingkat secara beruntun dalam 1 bulan. Haha, memang benar, mengolah pil juga merupakan cara untuk memecahkan batas, kata Ye Yuan sambil tertawa. Ekspresi Si Haoran menjadi aneh. Dengan keterkejutannya, ia berkata, tumbuhan obat-obatan itu, kamu tidak mungkin. Melihat Ye Yuan menganggukkan kepala dengan senyuman, Si Haoran hampir menggigit lidahnya sendiri. Ini tidak mungkin, bukan, 1 bulan waktu, mengolah begitu banyak tumbuhan obat menjadi pil obat dan bahkan memecahkan 5 tingkat secara beruntun, apakah ini lelucon? Menghadapi Si Haoran, Ye Yuan tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan hal itu, jadi lebih baik tidak menyembunyikannya darinya. Junior kecil, kamu benar-benar aneh, Si Haoran menghela nafas panjang dan berkata, sebelumnya aku memperingatkanmu agar tidak terburu-buru memecahkan batas, tapi kamu tidak mendengarkan, memecahkan batas seperti ini akan mempengaruhi kultivasimu di masa depan. Meskipun memecahkan 5 tingkat secara beruntun sangat mengagumkan, tapi itu akan menyebabkan dasar kultivasi menjadi tidak stabil. Si Haoran sangat jelas tentang hal ini. Sejujurnya, ketika ia melihat Ye Yuan berdiri di sini dengan baik-baik saja, ia sudah merasa itu adalah sebuah keajaiban. Namun, Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak senior tertua tidak perlu khawatir. Aku tidak akan memperlakukan masa depanku sebagai lelucon, aku hanya khawatir dasar kultivasiku menjadi tidak stabil, jadi aku baru saja memecahkan 5 tingkat. Si Haoran tidak bisa berkata-kata.
Si Haoran benar-benar tidak tahu bagaimana ia harus mengekspresikan emosinya. Apa yang disebut takut akan dasar yang tidak stabil, apa yang disebut hanya memecahkan 5 tingkat. Kultivasi energi inti adalah proses yang membutuhkan waktu, bahkan ahli bela diri yang lebih berbakat pun tidak akan berani memecahkan batas seperti ini. Si Haoran memutuskan untuk tidak membantah Ye Yuan lagi. Ia akan melaporkan masalah ini kepada guru dan membiarkan guru datang dan mendesak junior kecil. Baiklah, kamu menang, si Haoran tidak bisa berkata-kata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah ada sesuatu yang ingin kakak senior tertua tunggu di sini khusus untukku? Si Haoran menganggukkan kepala dan berkata, guru menginstruksikan beberapa hari yang lalu untuk meminta kamu segera menemuinya setelah keluar dari pengasingan. Katanya ada sesuatu yang penting untuk dibahas denganmu. Aku memperkirakan kamu akan keluar dari pengasingan sekitar hari ini. Jadi aku datang ke sini untuk menunggumu. Hati Ye Yuan bergetar. Apakah mungkin ada petunjuk tentang masalah yang menyangkut senior-seniorannya? Terima kasih banyak, kakak senior tertua. Aku akan segera pergi menemui guru. Ye Yuan membungkukkan badannya dan mengucapkan terima kasih. Tunggu sebentar, kata si Haoran tiba-tiba. Apakah kakak senior tertua masih memiliki hal lain? Tanya Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Sebelum bertemu dengan guru, ada seseorang yang mungkin harus kamu temui. Siapa itu? Ye Yuan sedikit bingung. Ia sepertinya tidak mengenal banyak orang di ibu kota. Mengapa ada orang yang datang mencarinya? Kamu akan tahu ketika kamu pergi dan melihatnya. Ketika Ye Yuan melihat kedatangan orang tersebut, ia tidak bisa menahan perasaan buruk yang muncul. Junior Ji, aku memohonmu untuk menyelamatkan nona kedua. Manajer Tong menarik lengan Ye Yuan dan langsung berlutut. Air mata mengalir di wajah tuanya. Orang yang datang adalah manajer Tong Xuan dari Gedung 4 Laut. Melihat tatapan melolongnya, hati Ye Yuan juga tidak terhindarkan berdegup kencang. Ia segera membantu Tong Xuan dan bertanya, jangan panik, manajer Tong, ceritakan dengan perlahan, apa yang terjadi dengan Nona Ruyan. Tong Xuan yang tercekik oleh tangis berkata, Nona kedua, ia mengonsumsi bubuk hancur jiwa 9 neter pagi ini, pada saat ini, sudah. Alis Ye Yuan berkerut dan ia berkata, ayo, bicarakan di jalan. Setelah selesai berbicara, Ye Yuan langsung menarik Tong Xuan dan pergi seperti angin. Si Haoran ragu sejenak dan kemudian ikut bersama. Sepanjang jalan, ketiga orang itu bergerak cepat seperti angin. Namun, Ye Yuan dalam beberapa hal juga memahami urutan peristiwa tersebut. Sejak majelis pil besar, keluarga Xiao memperoleh kembali 70% hak pengelolaan, keadaan keluarga juga mengalami perbaikan. Namun, masalah kompetisi bela diri untuk mencari pasangan sudah seperti air yang tumpah yang tidak bisa dikembalikan. Keluarga Xiao juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk membatalkan janji tersebut. Namun, Xiao Ruyan sama sekali tidak ingin menikah. Selama sebulan ini, ia selalu dalam suasana hati yang buruk dan tertekan. Dalam periode ini, Xiao Ruyan bahkan datang mencari Ye Yuan sekali. Namun, Ye Yuan sedang dalam pengasingan. Sambil melihat tanpa daya hari kompetisi mencari pasangan semakin dekat, Xiao Ruyan juga perlahan menjadi sedih dan penuh kepiluan. Tidak ada yang menyangka bahwa malam ini ia benar-benar menelan bubuk hancur jiwa 9 neter. Bubuk hancur jiwa 9 neter adalah racun kuaso tier 4 yang sangat mematikan. Bisa dikatakan membunuh begitu menyentuh darah. Ketika seorang pelayan menemukan Xiao Ruyan, ia sudah terlalu terjangkit racun dan tidak bisa disembuhkan. Bahkan Xiao Changfeng, seorang raja alchemy, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Tong Xuan mendapat inspirasi tiba-tiba dan dengan pikiran, mencoba saja, ia pergi mencari bantuan di Gunung Qixia. Ternyata ia bertemu dengan Ye Yuan yang baru keluar dari pertapaan. Cewek bodoh ini, Ye Yuan menggeretakkan giginya dengan marah. Sejak Xiao Ruyan berdiri mendukungnya dalam majelis pil besar, Ye Yuan sudah menganggapnya sebagai teman. Terhadap teman, Ye Yuan tentu saja tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Namun, ia masih sangat marah terhadap tindakan bodoh Xiao Ruyan. Tidak ingin menikah, bisa lari dari pernikahan, bisa lari dari rumah, bisa berpura-pura menjadi gila, mengapa kamu harus menggunakan metode bodoh seperti ini? Ketika Ye Yuan tiba di kamar Xiao Ruyan, tempat itu sudah dalam kekacauan. Sebenarnya, bakat alkimia Xiao Ruyan lebih kuat dari Xiao Rufeng, prestasinya di masa depan pasti luar biasa. Tapi sekarang, seorang jenius alkimia dari generasinya, salah satu kecantikan tak tertandingi dari dualitas mutlak ibu kota, benar-benar meninggal seperti ini. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas tanpa henti. Ketika Ye Yuan melihat Xiao Changfeng, matanya merah, tampaknya, dia juga sangat sedih. Melihat Ye Yuan, Xiao Changfeng agak terkejut, tetapi dia masih maju untuk menyapa, saya telah melihat Tuan Muda Ji. Hari itu,
Masalah Pangeran Ketujuh membawa tongkat untuk meminta hukuman sudah menciptakan sensasi di seluruh ibu kota. Semua orang tahu bahwa murid ke-8 yang diterima oleh Sovereign Star Abyss begitu terkenal sehingga mengguncang langit. Dia bahkan membuat Pangeran Ketujuh membawa tongkat untuk meminta hukuman dan berlutut untuk mengakui kesalahannya. Di ibu kota, orang-orang yang paling memahami Ye Yuan adalah keluarga Xiao. Xiao Changfeng bahkan merasa takjub dan mengagumi Ye Yuan dalam hatinya. Dia, seorang raja alkimia, tidak berarti apa-apa di depan penguasa Star Abyss. Tetapi Ye Yuan tidak memiliki sikap yang baik. Dia menghujat dengan dingin dan berkata, "Kamu, sebagai ayahnya, sungguh bagus, kamu benar-benar memaksa putrimu mati." Ekspresi Xiao Changfeng memudar, tetapi dia tidak membantah. Dia mendesah dan berkata, "Meskipun aku kepala keluarga, aku juga tidak memiliki banyak pilihan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahwa Ruyan dia akan begitu teguh? Cukup omong kosong, biarkan aku melihat Ruyan." Ye Yuan tidak ada mood untuk berbicara sia-sia dengannya. Xiao Changfeng mengangguk sedikit dan membuka jalan. Ye Yuan masuk dengan cepat seperti angin. Di tempat tidur giok, Xiao Ruyan mengenakan pakaian putih yang sederhana namun elegan, terbaring di sana dengan tenang seolah-olah dia sedang tidur. Melihat Xiao Ruyan, Ye Yuan akhirnya menghela napas lega, kinya belum sepenuhnya hilang. Selama kinya tidak terputus, Ye Yuan bisa membawanya kembali. Semua keluar dari sini, Ye Yuan maju untuk mendukung Xiao Ruyan dan berteriak. Banyak tetua keluarga Xiao mengerumuni tempat Genesis. Melihat situasinya, alis mereka semua berkerut. "Jiking, siapa kamu, berani berteriak padaku seperti ini? Benar, kamu bukan lagi pendamping tamu keluarga Xiao. Kapan giliranmu ikut campur dalam urusan keluarga Xiao? Turunkan Ruyan, kalau tidak, kami tidak akan bersikap sopan. Yang mati adalah yang paling penting, kamu bahkan berani menyentuh jasad Ruyan. Apakah kamu benar-benar mengira keluarga Xiao saya tidak ada orang?" Banyak tetua keluarga Xiao menolak untuk patuh dan membuat keributan. Ye Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka yang memaksa Xiao Ruyan mati adalah para tetua keluarga Xiao yang munafik ini. Xiao Ruyan pernah mengeluh dengan berlinang air mata di hadapannya bahwa para tetua keluarga Xiao ini selalu membulinya, menjualnya seperti barang dagangan. Meskipun Xiao Changfeng agak lemah dan ragu-ragu, dia masih sangat peduli dengan Xiao Ruyan dan tidak akan melakukan sesuatu sejauh ini. Tetapi demi kelangsungan keluarga Xiao, dia juga tidak banyak mengatakan. Hati Ye Yuan seperti cermin yang jernih. Itulah sebabnya dia tidak memiliki sikap baik terhadap Xiao Changfeng. Ye Yuan tentu sadar akan kesulitan Xiao Changfeng, tetapi dalam pandangan Ye Yuan, bahkan jika keluarga Xiao tidak lagi ada besok, dia tidak bisa mengorbankan kebahagiaan putrinya sendiri sebagai seorang ayah. "Xiao Changfeng, jika kamu ingin melihat putrimu mati seperti ini, maka biarkan orang-orang kotor itu terus berisik di sini." Suara Ye Yuan penuh amarah yang tak terucapkan. Xiao Changfeng terkejut saat mendengarnya. Dia berkata dengan kaget, Kamu bisa menghidupkan kembali Ruyan?" Ye Yuan tidak menjawabnya. Dia hanya berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin ada lalat berisik ini menggonggong terus di telingaku." "Kamu, Jiking, kamu benar-benar berani menyebut kami orang-orang kotor dan lalat, Changfeng? Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Ruyan sudah mati karena keracunan. Bahkan jika Sovereign Star Abyss datang kemari, dia juga tidak bisa menyelamatkannya." "Changfeng, sebagai kepala keluarga, apakah kamu akan membiarkan orang asing mengacau di sini?" Sejenak, para tetua keluarga Xiao meledak, mengecam Xiao Changfeng satu persatu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a